itu, gue kalau bisa sih sebisa mungkin gue pengen sama anak gue sama istri gue setiap saat, sebisa mungkin. Jadi makanya waktu kita ada tour kayak 5 hari, waktu itu pergi sama Dewa 5 hari, terus ada gue juga diselipin di 2 hari itu gue kangen banget sih. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya ada kota-kota besar gitu, udah nyusul dong. Karena gue kangenan banget main sama anak gue, parah, lucu banget dia soalnya. Menjadi ayah baru ya kayak lo, maksudnya pengen banget setiap saat 24 jam angkat step lebih bareng-bareng sama anak. Ini gimana sih maksudnya ngatasin kangennya gitu gimana? Atasi kerinduan sih. Untungnya ada teknologi video call gitu ya, foto, kirim foto, ngobrol gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang sekangen itu, misalnya ada rentetan jadwal misalnya 10 hari berturut-turut, gue minta sih sama manajer gue kayak, boleh nggak sih 1-2 hari aja gue break dulu, sekalian istirahat vokal, gue bisa di rumah. Dan biasanya yang gue lakukan adalah kita suka keluar, terus kadang-kadang suka staycation gitu, terus suka main-main. Karena istri gue sama anak gue mungkin setipe tuh dia kalau diajak jalan demen banget. Jadi kalau diajak keluar tuh dia nggak pernah nolak tuh. Sedangkan gue orangnya mageran, gue kalau bisa di rumah. Tapi ternyata ya itu cinta ya buat gue ya. Saat lu tidak mementingkan diri lu sendiri lagi dan lu memberikan semuanya untuk orang yang lu cintai, ya gue jadi nggak mageran. Istri gue bilang, aku mau nuker celana nih di Zara gitu. Capek banget kan, tapi gue jalanin aja. Oke, siap sayang, oke. Dan gue ternyata bisa seperti itu ya, itu karena cinta lah. Menjadi seorang ayah baru kan pastinya tuh kan nggak mau meninggalkan momen-momen perkembangan anak ya, gimana tuh kayak lo? Gimana ya? Harus pinter-pinter sih ngebagi waktunya. Karena kalau nggak, gue kehilangan. Gue sekarang lagi suka ngeliatin anak gue lagi tidur. Dari dulu sih, tapi sampai sekarang dia masih tidur sama kita ini. Terus misalnya kayak anak gue, istri gue selalu bilang, oke, nanti kita nggak boleh manjain ya, maksudnya nanti sebulan dia udah harus dipisah tempat tidur gitu mungkin. Oke. Terus kayak tar dulu deh 3 bulan. Oke. Tar dulu deh 6 bulan. Oke, sampai terakhir nih dia udah 7 bulan nih. Ini udah mau 7 bulan nih, gimana? Nanti deh pas aku berhenti kerja katanya. Oke, terserah atur deh. Dan ya gue kalah sih sama anak sama istri gue kalah. Jadi gue ngikutin aja, dan gue ya pinter-pinter bagi waktu aja untuk bagaimana spend time sama mereka. Misalnya ini transformasi musik lo gitu, perubahan dari Grand sampai Eric yang di pop sekarang, itu ada pengaruhnya dari Ahmad Dhani, Andra atau personil Dewa lain? Jelas. Seberapa besar? Besar banget. Seperti apa? Besar banget, karena gini, yang gue lihat dari Ahmad Dhani adalah ini sosok yang begitu dedikasinya terhadap musiknya dia. Dia sering di studio, hari-hari kosong dia studio, dia lihat YouTube, dia lihat referensi dan segala macam. Terus buat saya kayak, wow, dia hitsnya banyak banget nih, tapi dia masih begitu. Gue udah pasti hits gue gak sebanyak mereka lah, tapi dedikasinya mereka yang membuat gue terpacu untuk kayak seru juga ya bikin hits gitu kira-kira. Kayak mungkin ritual manggung apa sih? Biasanya suka dilakukan sebelum lu naik ke atas panggung? Bercanda, berdoa, terus pemanasan vokal. Oke sih. Suka minum-minum konsumsi minuman tradisional gitu gak sih, kayak jahe? Oh iya, itu penting tuh. Dulu sempat ada waktunya gue, nah ini lucu nih, ini pertama kali gue manggung sama Dewa, pertama kalinya banget, deg-degannya parah banget dong. Terus gue lagi ada manggung 3 hari berturut-turut, terus hilang suara gue. Terus gue kayak, lu tau Dewa lagunya suaranya setinggi-tinggi langit dong gitu. Once Ari Lasso tuh tingginya parah banget. Gue harus nyampe nih, gimana nih? Akhirnya gue punyahin jahe. Itu cukup membantu. Tanpa direbus atau apa? Ya pasti dia rebus. Oh, dia. Ya kali. Enggak, maksud gua air dalam bentuk kadang-kadang bentuk jahenya atau air. Punyahin jahe. Terus masukin ke airnya juga, diseduh juga bisa. Cuman gue sering itu lumayan penting tuh. Mel, balik lagi ke musik tuh, pertama dari album terakhir 99. Seberapa dekat kita album terbaru lagi? Nice
question. Gue masih belum kepikiran bikin album sih. Karena saat semua orang udah pada bikin single, gue masih bikin album. Ngerti gak sih lo? Pada saat orang udah pada bikin single semua, gue tetap kayak album. Mungkin gue terlambat mengikuti format yang terjadi saat ini gitu. Akhirnya gue sekarang mungkin akan bikin single. But you never know. Mungkin aja kalau gue BM besok mungkin bisa. Dari semua album lu, mana album yang paling lu banggakan? 99. Kenapa? Ya, kenapa? Karena gue bikin saat itu pandemi, saat semua orang nggak punya panggung, nggak punya wadah promosi. Tapi gue bikin album itu bener-bener album yang terbanyak lagunya yang pernah gue bikin, 18 lagu men. 9 lagu bahasa Indonesia dan 9 lagu bahasa Inggris, makanya nama albumnya 99, kira-kira kayak gitu. Dan kenapa? Dan 99 itu akhirnya membawa penghargaan yang cukup membanggakan buat gue. Saat itu gue dapet Best Album Rock. Wow, disandingkan dengan band-band besar loh. Maksudnya gue solo artis gitu, terus dapat Too Good To Be True. Oke, tadi soal album, satu album Indonesia dengan produksi terbaik menurut lu? Satu album Indonesia dengan produksi terbaik menurut lu? Wah berat tuh men, gokil, lumayan berat. Wih, ada 2 nama lagi. Gue boleh 2 nggak? Boleh ya. 7 Slang sama Bintang 5 Dewa. Kenapa? Gokil aja semuanya hits. Kayak lo pernah merasa ketinggalan gak sih ngelihat tumbuh kembang anak saking sibuknya? Untungnya enggak. Dia sekarang makin ngeh aja kalau gue bapaknya gitu. Jadi kayak dia mulai clingy sama gue. Dia kayak misalnya dia ada di ruangan terus gue kayak cabut gitu, dia mulai nangis gitu. So dia berarti masih kenal gue kan. Untungnya itu. Kayak lo terakhir dong untuk penentuan cover single ini. Boleh. Berapa lama sih? 2 menit. Cuma 2 menit. Iya. Jadi kita lagi duduk gitu terus kayak apa ya begini. Kenapa nggak begini? Ide siapa tuh yang pertama kali? Gua. Itu ada face app kan dulu kan? Iya. Ini lah. Ini kayak AI deh yang bikin deh. Ini AI deh yang bikin. Maksudnya perubahan muka gua tapi ditacap-tacap. Tapi kenapa pakai maksudnya postur yang ketika dewasa? Kenapa nggak pakai foto kayak lo masih kecil saat Ini mestinya umur 10 tahun ya mestinya ya apa 12 lah. Nah, enggak maksudnya foto asli gitu, foto asli ketika di Foto asli. Ya, gue nggak punya foto lama gue sumpah. Oke, siap. Siap, guys. Makasih. Kayak lo terakhir dong guys. Apa nih? Oh iya, gue tahu. Kayak lo terakhir dong momen sama anak yang paling kayak lo suka atau memang yang sampai sekarang tuh melekat banget apa sih kak? Saat dia lagi tidur, gue ngeliatin dia. Atau mau berinteraksi. Tiap pagi jam 5 dia bangun tuh kadang-kadang dia udah ngubuk-ngubuk muka gue tuh. Dia kayak gue udah belokin ke mamanya kan kayak ayo itu mama gitu. Enggak men, dia itu lucu banget sih parah. Dan gue kangen dia sekarang. Udah bisa apa aja sih kayak lo baby? Dia belum bisa bangun begini, tapi dia udah bisa. Dia udah mulai clingy, dia udah bisa kenal orang banget gitu. Jadi kalau nggak ada gua gitu, dia udah atau gua ada di situ terus gua keluar, dia bisa nangis gitu. Lucu banget, parah. Udah empati berarti udah 7 bulan ya? Udah 6 bulan ya. Udah 6 bulan. Ikut istri nggak sih? Maksudnya bikin makanan buat baby tuh? Kalau lu lihat konten gua ada di Today at 4:20 PM, ada suatu waktu istri gua lagi kerja, terus gue manasin, terus gue nyuapin kayak gitu-gitu. Best sih, seru ternyata punya anak. Nambah Apa mungkin nggak dari ya? dulu ya? Oke.